Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk di kesempatan kali ini, pembahasan kita untuk materi kali ini yaitu kita akan membahas tentang koyeyo. Nanti untuk pembahasan koyeyo ini kita membahasnya ada dua fungsi yang akan kita bahas mengenai tentang koyeyo. Langsung saja bagaimana pembahasannya kita mulai berikut ini. Materi kita untuk kali ini yaitu tentang koyeyo. Tentang koyeyo seperti ini. Sering kita mendengar ataupun kita melihat di buku ya. Jadi untuk fungsi koyeyo ini yaitu nanti kita membahasnya ada dua fungsi. Yang pertama kita mulai dari fungsi yang pertama yaitu koyeyo ini digunakan untuk mengungkapkan rencana atau niat ya. Digunakan untuk mengungkapkan rencana atau niat pada waktu yang akan datang ya, ada rencana. Jadi koyeyo ini nanti kita bisa mengartikannya akan seperti itu ya, untuk yang fungsi yang pertama. Lalu untuk rumusnya, rumus penggunaan koyeyo untuk fungsi yang pertama ini yaitu masuk pada kata kerja, yaitu dengan menggunakan rumus kata kerja plus real koyeyo. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal atau konsonan real. Kemudian kata kerja plus koyeyo, ini ya, koyeyo ini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Jadi seperti ini, misalnya kata kada ini adalah kata kerja yang berakhiran vokal ya. Maka kita menggunakan rumus yang pertama ini, real koyeyo. Kada plus real koyeyo menjadi kal koyeyo, seperti ini. Kemudian untuk yang berakhiran konsonan seperti ini, misalnya kata mokda, kita tambahkan koyeyo ini karena kata mokda ini berakhiran konsonan menggunakan rumus koyeyo ya. Jadi mokda plus koyeyo sama dengan mokel koyeyo, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pengaplikasian kata-kata yang menggunakan koyeyo, langsung saja kita lihat berikut ini dalam bentuk tabel pengaplikasian kata-kata yang digabung dengan menggunakan koyeyo. Seperti apa bentuknya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Nah, di sini sudah kita buatkan tabel berisikan tentang rumus pengaplikasian koyeyo dengan kata-kata ya. Seperti ini misalnya yang seperti tadi yaitu kata dasar, yang di sini adalah kata-kata dasar yang menggunakan berakhiran vokal, dan di sini kata dasar yang berakhiran konsonan. Langsung saja kita mulai dari awal yaitu kata boda. Ini kata dasar berakhiran vokal menggunakan rumus real koyeyo ya. Boda menjadi bul koyeyo. Juda menjadi jul koyeyo. Manada manal koyeyo. Kongbuhada kongbuhal koyeyo. Salda menjadi sal koyeyo. Kata salda ini kata yang tidak beraturan. Ketika digabungkan dengan koyeyo maka realnya ini dibuang kemudian menggunakan rumusnya ya. Kata salda realnya dibuang kemudian dimasukkan rumusnya real koyeyo. Jadi salda menjadi sal koyeyo. Mandelda begitu juga kata mandelda ini sama, yang berakhiran real ini dibuang kemudian ditambahkan real koyeyo. Rumusnya seperti ini, yaitu mandelda menjadi mandel koyeyo, seperti ini. Kemudian untuk kata dasar yang berakhiran konsonan seperti ini, kata ibda, kita menggunakan rumus koyeyo ya. Ibda menjadi ibel koyeyo. Badda menjadi badel koyeyo. Sida menjadi sisel koyeyo. Kemudian kata deda menjadi derel koyeyo. Kata deda ini kata yang tidak beraturan. Ini tiga ini kata deda, buddha, dubda ini kata kerja yang tidak beraturan ya. Jadi untuk deda ini deroyo, kemudian kita masukkan rumusnya koyeyo menjadi derel koyeyo. Ya. Kemudian kata buddha menjadi buel koyeyo. Kata Buddha ini siatnya dihilangkan, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu koyeyo menjadi buel koyeyo. Kemudian untuk kata dubda ini menjadi dul koyeyo. Kata dubda ini biopnya dihilangkan dulu, kemudian biopnya ini diganti menjadi u ya ketika
kita menambahkan rumus koyeyo. Jadi kata dubda menjadi dul koyeyo seperti ini. Dan selanjutnya saya sudah menuliskan beberapa kalimat yang menggunakan koyeyo supaya kita lebih bisa memahami bagaimana penggunaan koyeyo dalam bentuk kalimat atau percakapannya ya. Nanti kita juga akan menuliskan percakapannya, namun kita lihat dulu beberapa kalimat berikut ini yang menggunakan koyeyo. Langsung saja kita lihat berikut ini. Contoh kalimat yang menggunakan koyeyo untuk fungsi yang pertama yaitu kita berikan 3 contoh ya. Yang pertama yaitu Inyan hue cara sal koyeyo, aku akan membeli mobil 2 tahun lagi atau setelah 2 tahun. Ya, ini yang menggunakan koyeyo yaitu kata sada. Sada artinya membeli, kemudian sal koyeyo berarti akan membeli. Inyan hue cara sal koyeyo, aku akan membeli mobil 2 tahun lagi. Contoh yang berikutnya. Jumare naksiril hal koyeyo, akhir pekan aku akan memancing. Kata naksi hada atau naksiril hada, kita tambahkan koyeyo berarti naksi hada artinya memancing, berarti kita tambahkan koyeyo akan memancing ya, karena ini merupakan rencana atau niatan. Jumare naksiril hal koyeyo, akhir pekan aku akan memancing. Kita contohkan lagi yang ketiga. Panghake jungguke gal koyeyo, pada liburan sekolah, aku akan pergi ke Cina. Kata artinya pergi, kita tambahkan koyeyo berarti berencana untuk pergi atau punya niatan pergi. Atau kita artikan lebih simpel akan pergi, seperti itu saja boleh. Panghake jungguke gal koyeyo, pada liburan sekolah, aku akan pergi ke Cina. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi kalimat yang dalam bentuk percakapan ya, kalimat percakapan yang menggunakan koyeyo. Bagaimana bentuknya langsung saja kita lihat berikut ini. Contoh kalimat percakapannya seperti ini. Ini ya, ada kalimat percakapan yang sederhana. Ada A dan B. A mengatakan, "Onje goyange doragal koyeyo?" Kapan kamu akan pulang ke kampung halaman? Ini koyeyo yang dalam bentuk kalimat pertanyaan ya. Ini untuk fungsi yang pertama, ini boleh digunakan dengan bentuk kalimat pertanyaan ya. Untuk fungsi yang pertama, yaitu mengungkapkan rencana atau niatan. Onje goyange doragal koyeyo. Dorakada kita tambahkan koyeyo. Dorakada artinya pulang ya, pulang. Kita tambahkan koyeyo berarti akan pulang atau punya rencana niatan pulang, seperti itu. Kapan kamu akan pulang ke kampung halaman? Seperti itu ya, ini dalam bentuk pertanyaan. B menjawab, Nenyone doragal koyeyo, aku akan pulang tahun depan. Untuk yang kedua ini yaitu jawaban ini menggunakan kalimat yang dalam bentuk kalimat berita ya. Dorakada artinya pulang, koyeyo akan pulang, berarti aku akan pulang tahun depan. Nenyone doragal koyeyo, aku akan pulang tahun depan. Contoh yang berikutnya, A mengatakan, Jumare mo hal koyeyo, akhir pekan kamu akan melakukan apa? Ini bentuk pertanyaan lagi untuk fungsi yang pertama ya. Untuk jawabannya B mengatakan, Jajan goro dal koyeyo, aku akan naik sepeda. Akan naik sepeda ya, akan pergi jalan-jalan dengan naik sepeda maksudnya. Rencananya seperti itu. Atau ini adalah bentuk rencana ataupun niatan. Dan untuk berikutnya kita lanjutkan untuk fungsi koyeyo yang kedua. Tadi kita sudah membahas untuk fungsi yang pertama yaitu untuk mengungkapkan niatan atau rencana ya, rencana pembicara. Kemudian untuk fungsi yang kedua ini berbeda dari fungsi yang pertama tadi. Bagaimana fungsi yang kedua? Langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi untuk fungsi koyeyo yang kedua yaitu digunakan untuk mengungkapkan asumsi atau anggapan pembicara berdasarkan pengalaman pribadi atau sesuatu yang dilihat atau didengar. Ya, ini untuk fungsi koyeyo ini mengungkapkan asumsi atau anggapan atau dugaan ya. Berbeda yang dengan fungsi yang awal yaitu mengungkapkan rencana atau niatan, tetapi untuk fungsi yang kedua yaitu digunakan untuk mengungkapkan asumsi atau anggapan pembicara, yaitu berdasarkan pengalaman ataupun sesuatu yang dilihat. Untuk rumusnya ini tetap sama, akan tetapi untuk fungsi yang kedua ini rumusnya bisa masuk pada kata sifat ya. Jadi kata kerja bisa, kata sifat bisa. Jadi kata kerja atau kata sifat plus real koyeyo untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal atau real.
kemudian kata kerja atau kata sifat plus el koyeyo. Ini untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan. Kemudian ada lagi kita tambahkan kata kerja atau kata sifat plus as atau osel koyeyo. Ini untuk anggapan atau dugaan masa lalu ya. Kita menggunakan bentuknya nanti kata kerjanya berubah menjadi bentuk lampau seperti ini. Menggunakan penanda bentuk lampau asal koyeyo atau osel koyeyo. Ini dugaan yang terjadi pada masa yang sudah terlewati atau masa lalu. Dan berikut ini kita sudah buatkan beberapa kalimat yang menggunakan koyeyo yang untuk fungsi yang kedua, yaitu yang untuk menunjukkan asumsi atau dugaan ya. Langsung saja bentuk kalimatnya bagaimana, kita lihat berikut ini. Contoh penggunaan koyeyo untuk fungsi yang kedua yaitu mengungkapkan asumsi atau anggapan, yaitu bentuk kalimatnya seperti ini. Contoh yang pertama, Koosel ibumyeon doul koyeyo. Jika kamu memakai baju itu, sepertinya akan panas. Kata doul koyeyo, ini kata dobda, kita tambahkan koyeyo. Dobda artinya panas ya. Berarti ini untuk kata sifat. Doul koyeyo berarti mengasumsikan atau menganggap nanti akan panas. Seperti itu. Koosel ibumyeon doul koyeyo. Jika kamu memakai baju itu, sepertinya akan panas. Ya, seperti itu. Ini mengungkapkan asumsi atau anggapan. Contoh yang kedua, Hayong siege는 보라색 티셔츠가 잘 어울릴 거예요. Hayong memakai baju warna ungu, kelihatannya sangat cocok. 잘 어울릴 거예요 ada kata 어울리다 ya, 어울리다 itu cocok, 잘 어울릴 거예요. Kita tambahkan 거예요 berarti sangat cocok, tetapi di sini adalah bentuk asumsi. Karena kita menggunakan fungsi yang kedua masuk juga pada kata sifat ya. 잘 어울릴 거예요, kelihatannya sangat cocok. Kita ulangi. Hayong siege는 보라색 티셔츠가 잘 어울릴 거예요. Hayong memakai baju warna ungu, kelihatannya sangat cocok. Ini asumsi ya. Kemudian contoh yang ketiga. 7시니까 댄시는 벌써 퇴근했을 거예요. Karena sudah jam 7, sepertinya Dan sudah pulang kerja. Ini kata 퇴근하다. Ini bentuk lampau 퇴근했어요 atau 퇴근했습니다. Kita tambahkan koyeyo. Berarti ini adalah asumsi atau dugaan pada masa lampau. Jadi ini menduga yang sudah berlalu ya. 퇴근했을 거예요. Sepertinya sudah pulang kerja. Jadi diasumsikan, tetapi asumsi yang sudah masa yang berlalu ya. Kita ulangi. 7시니까 댄시는 벌써 퇴근했을 거예요. Karena sudah jam 7, sepertinya Dan sudah pulang kerja. Ya, asumsi atau dugaannya Dan sudah pulang kerja. Ini sebuah asumsi. Ini untuk fungsi koyeyo yang kedua. Nah, selanjutnya untuk fungsi koyeyo yang kedua, yaitu yang berfungsi sebagai mengungkapkan asumsi atau anggapan. Ini ada catatan tertentu yang tidak boleh digunakan. Catatannya yaitu untuk penggunaan koyeyo yang fungsi yang kedua, yaitu untuk mengungkapkan asumsi atau dugaan, ini tidak boleh digunakan dalam kalimat pertanyaan ya. Tidak boleh digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya kita lihat berikut ini. Jadi untuk penggunaan koyeyo untuk yang fungsi yang kedua ini ada catatannya ya. Catatan ketika koyeyo ini digunakan untuk mengungkapkan asumsi atau anggapan pembicara, maka koyeyo ini tidak dapat digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan ya. Ini untuk fungsi koyeyo yang kedua, ini adalah kalimat yang bentuk kalimat berita atau kalimat pernyataan. Jadi tidak boleh digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi sehingga untuk kalimat yang mengungkapkan asumsi atau anggapan dalam bentuk kalimat pertanyaan, itu bisa kita menggunakan el-kayo ya. Sehingga kalimat dalam bentuk dugaan atau anggapan boleh menggunakan el-kayo, tidak boleh menggunakan koyeyo. Kalau menggunakan kayo bisa, ini berbentuk kalimat pertanyaan yang mengungkapkan asumsi ya. Kalau untuk mengungkapkan asumsi dalam bentuk pertanyaan, ini tidak boleh menggunakan koyeyo, tetapi kita bisa menggunakan kayo.
Nah, di sini kita buatkan contoh penggunaannya, yaitu seperti ini. Ada kalimat percakapan ya, ada A dan B. A mengatakan, "Nega iosel ibemyon mosisel koyoyo." Jika aku memakai baju ini, apakah menurutmu akan keren? Ini kata mosisel koyoyo, ini akan keren. Apakah menurutmu akan keren? Ini berbentuk dugaan atau anggapanmu bagaimana. Ini tidak boleh kita menggunakan koyoyo yang berfungsi sebagai mengungkapkan asumsi atau anggapan dalam bentuk kalimat pertanyaan seperti ini. Nah, jadi untuk kalimat yang seperti ini dalam bentuk pertanyaan, ini tidak boleh. Nega iosel ibemyon mosisel koyeyo, ini tidak boleh ya, ini salah. Tetapi untuk menggunakan atau mengungkapkan asumsi dalam bentuk pertanyaan, kita bisa menggunakan kayo ya. Kita koyeyonya ini kita ganti dengan menggunakan kayo yang berfungsi juga pertanyaan yang berbentuk asumsi atau dugaan. Jadi kita rubah menjadi seperti ini. Nega iosel ibemyon mosisel kayo. Jadi seperti ini. Artinya sama. Jika aku memakai baju ini, apakah menurutmu akan keren? Ya, ini kita menggunakan kayo yang boleh. Jadi seperti ini, kita ulangi. Nega iosel ibemyon mosisel kayo. Apakah jika aku memakai baju ini, apakah menurutmu akan keren? Ini yang betul ya. Jadi jawabannya B mengatakan, "Ne mosisel koyoyo." Ya, sepertinya keren. Ketika ini dalam bentuk kalimat pernyataan, koyoyo ini boleh ya, seperti fungsi yang kedua tadi. Mosisel koyoyo, sepertinya keren. Ini berbentuk asumsi atau dugaan. Tetapi di sini karena bentuknya kalimat berita atau kalimat pernyataan, ini boleh. Tapi ketika digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, ini tidak boleh. Ya, seperti ini. Kalau kalimat pertanyaan, kita bisa menggunakan kayo yang berbentuk untuk mengungkapkan asumsi atau dugaan pertanyaan. Nah, berikutnya supaya kita lebih jelas untuk memahami bagaimana penggunaan koyoyo untuk fungsi yang kedua, yaitu untuk mengungkapkan asumsi atau dugaan, saya sudah menambahkan beberapa kalimat percakapan ya. Ini saya buatkan kalimat percakapan yang menggunakan koyoyo untuk fungsi yang kedua. Langsung saja kita lihat berikut ini. Contoh kalimat percakapan untuk fungsi koyoyo yang kedua, yaitu mengungkapkan asumsi atau dugaan ya. Contoh A dan B. A mengatakan, "Yogiso hakyo gachi bosuga isoyo." Dari sini sampai sekolah, apakah ada bis? B menjawab, "Ne kerojiman jajuan waso jihachori to pionhal koyeyo." Ya, tetapi tidak sering lewat atau tidak sering datang. Jadi naik kereta bawah tanah kelihatannya atau sepertinya lebih nyaman. Kata pionhada kita tambahkan koyeyo ya di sini. Pionhada artinya nyaman. Ketika kita menggunakan koyoyo fungsi yang kedua, kita mengasumsikan bahwasanya nyaman itu adalah sepertinya atau kelihatannya, seperti itu ya. Jihachori do pionhal koyoyo, kelihatannya naik kereta bawah tanah lebih nyaman. Itu asumsi ya. Jadi seperti ini. Kita contohkan lagi yang kedua. A. Yoko shika kyorun hesoyo. Yoko apakah sudah menikah? B menjawab, "Bensone banjir kiyosunika kyorun hesel koyeyo." Karena dia memakai cincin di tangan kiri, jadi sepertinya sudah menikah. Ini kata kyorun hada berbentuk kata lampau ya. Kyorun hada menjadi kyorun hesoyo. Kita tambahkan el koyeyo menjadi kyorun hesel koyeyo. Jadi ini bentuk asumsi atau anggapan masa lalu. Jadi sudah seperti itu. Kyorun hesel koyeyo berarti sepertinya sudah menikah. Jadi seperti itu ya, kita ulangi. Bensone banjir kiyosunika kyorun hesel koyeyo. Karena dia memakai cincin di tangan kiri, jadi sepertinya dia sudah menikah. Seperti itu. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita kali ini tentang koyoyo ya. Kita sudah membahasnya dua fungsi yang kita bahas. Fungsi yang pertama yaitu mengungkapkan rencana atau niatan pembicara, dan untuk fungsi koyoyo yang kedua yaitu mengungkapkan asumsi atau dugaan. Jadi seperti itu. Semoga apa yang kita bahas untuk kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.